berbanding terbalik. Dan tentunya lagi dan lagi sampai di season ke-8 pun Cecilian dari seorang Rainbow yang bukan pelangi sudah diamankan. Thalia silakan. Iya, sudah ada Cecilian Harley dan juga Hayabusa yang langsung aja di-ban dari Land of Dawn. Dua hero lock atau single target langsung diamani dari kedua tim. Mereka nggak mau jika ini akan menjadi malapetaka ketika berhasil menculik jungler atau mungkin magic yang dimiliki masing-masing tim. Dan masih ada Parsha yang langsung di-ban oleh Big Hero Nova, salah satu artillery hero atau yang bisa disebut high ground defense yang cukup tinggi. Kagura masih ada, Lunox masih ada, Popol Kupa, bahkan Jawhead, Benedetta masih terbuka lebar di sini. Banyak banget pilihannya Om Wawa. Betul, Pak Kito. Dan juga Povius, banyak banget. Karena mengingat mereka nge-ban dua hero yang agak nggak lazim ya buat di-ban, buat di first phase-nya ada Parsha dan juga dengan adanya Cecilian yang pastinya membuka slot lowong lagi untuk hero-hero OP lain yang bisa didapatkan dari EVOS Legends. Kali ini Matilda ternyata untuk mereka juga. Ini bakal ada link gak sih yang bakal didapetin? Oke. Ada Pak Kito, ada Povius, mau yang mana sekarang? Atau bakal diadu dua-duanya? Bisa banget karena Pak Kito punya skill dash, sedangkan Povius kita tahu itu anti dash sendiri, Ci. Ya kalau aku pribadi sih kayaknya adu aja Pungnya. Karena kemungkinan besar kan EVOS Legends pakainya Pak Kito. Jadi kita bisa pakai Povius gitu loh. Terus juga beberapa belakangan ini Bigetron juga pasti udah lihat permainan dari seorang EVOS Legends dengan Hayabusanya. Oh berarti Hayabusanya juga diamanin. Oh oke, aman. Gua nggak apa-apa nggak pakai Povius kalau misalnya mau ngelepas Povius dan juga Pakuito gitu. Oke, dan ternyata ya kan dilepas kan? Bener gak? Dilepas kayaknya kan, bener bakal kan? dikontes habis-habisan ya di sini. Iya, karena pengen ditabrak. Tapi Pakuito sih feeling Eke ya sis ya. Pakuito akan menjadi first pick dari EVOS Legends, tapi itu balik lagi. Nggak tahu kan seperti itu atau tidak ya guys ya. Karena kita memang masih penasaran sih sejujurnya dengan pick EVOS Legends. Sekarang ini Bang Jace nih. Bang Jace suka ngasih surprise attack Bang Jace. Ya nggak Opung Wawa? Oke, dan itu dia langsung juga untuk EVOS Legends, Pak Kito sebagai first picker. Dan kita sudah melihat juga untuk Pak Kito dimainkan di mid laner ya, sebagai mid laner oleh Ahmad. Dan karena kita tahu juga anti-match dengan Pak Kito yang begitu sakit, bisa jadi ini akan menjadi Pak Kito yang bermain untuk di side lane. Dan sabar dulu untuk Victor Alpha, sekarang pilihan di tangan mereka juga. Ada beberapa yang bisa di-secure, apakah mereka mau ngambil Ruby sekarang buat nge-hold juga agar bisa jauh lebih sustain, atau Popol Kupa udah di-ban ya, atau satu hero lain yang bakal sustain. Jawhead? Banyak banget sih ini Jawhead, bener masih ada Jawhead untuk bisa masuk ke jungle-nya, untuk ngacak-ngacak area dari jungle, tergantung seberapa agresif nantinya Ki yang bakal bermain. Jawhead sih Opung kayaknya. Menurut aku Jawhead Ruby sih. Nah, kan Jawhead ternyata kayaknya. combo Lunox. Oh, Matt. Ini Matt nih kayaknya. Widih, Wan anak emak dari Pontini back to the land of Dawn. Iwan kembali ke MPL season yang ke-8 setelah rehat. Akankah Iwan mampu menggedor dan bahkan bisa membawa EVOS Legends menuju ke juara back-to-back championship? Gimana menurut Thalia? Iya, di sini sudah ada Pak Kito yang dipick oleh EVOS Legends. Mungkin harapan dari Bigetron Alpha ini bisa di-burst dengan adanya kehadiran seorang Lunox. Tapi nggak sampai di situ. EVOS menjawab kehadiran salah satu dengan adanya Link bersama dengan Kagura, yang mana Link bisa dengan mudahnya langsung ngincar ke backline dari Bigetron Alpha. Begitu pula Kagura. Ya, ini pertarungan antara match yang dua-duanya burst damage banget, tapi bedanya Kagura bakal bisa lebih ngedive in ke arah teman-teman Bigetron Alpha. Oh, dan ternyata ada Eudora di sini, Ranger Mas. Eudoranya Rainbow. Kan kita sudah melihat sendiri bagaimana map control yang dilakukan Eudora di match sebelum ini. Apalagi kalau digunain sama Rainbow. Ini sepertinya bakal benar-benar menyeramkan si Thalia. Dan tentunya Rainbow itu adalah salah satu player yang posisinya bagus banget. Bisa jaga posisi, bisa di belakang. Dia tuh nggak ngerti ya.
terlihatlah dari ketika menggunakan Cecilion, mungkin hero yang bisa di-pick dengan mudah kalau tidak menggunakan Purify, tapi ternyata Redmo membuktikan mau lo pakai apapun, Cecilion gue bisa menggendong dan sampai di respect sama EVOS Legends gitu loh. Sejago itu posisinya dia gitu loh, Thalia. Iya, makanya langsung aja di-respect, tapi ini sudah ada head-to-head-nya antara Anti-Match dan juga Repo. Dengan kalau kita bilang sebenarnya kill participation-nya nggak terlalu berbeda jauh, begitu pula dengan adanya average GPM, yang memang Anti-Match ini mungkin memang dia lebih efektif dari segi jungler atau nge-push ke area turret di sini ya Om Wawa. Ya, dia bisa dapetin clear cepat, dia bisa juga cepat dari nge-backup untuk teman-teman yang lain. Dan bahkan cukup banyak momen-momen di mana dari Anti-Match ini bisa berhadapan dengan lebih dari satu pemain gitu. Dan dia bisa solo aja buat bisa mendapatkan hal tersebut. Dan Barat si Ben, tampaknya dari EVOS Legends mereka gak mau Pakito juga bisa mendapatkan halangan ya. Karena kita tahu Barat adalah salah satu stopper yang cukup menyenangkan ketika semua lawan mencoba untuk membuka inisiasi. Tinggal dipakaikan Detona's Welcome, dapetin satu, dan itu membuat arah dari tim fight-nya dari 5 lawan 5 menjadi 4 lawan 5 dengan space time beberapa detik saja. Tapi itu bisa dimanfaatkan kalau lawan punya Barat sendiri. Dan sudah di-secure oleh EVOS Legends, mereka nggak pengen untuk berjumpa dengan Barat. Dan dengan hilangnya Grok di sini, akankah ada satu target lagi ke arah Roamer untuk EVOS Legends? Siapakah kira-kira yang akan menjadi target juga untuk Roamer-nya? Sebenarnya karena aku udah gak punya Grok juga sih, Angela. Tapi dari EVOS masih ada satu andalan dari Gustian loh. Rafaela? Masih ada Sylvana. Masih bisa Sylvana ini bisa ngebuka. Ini apalagi kalau Sylvananya udah ngebuka, nangkapin Eudora ini nggak bisa kemana-mana. Cuma dari draft seperti ini, apakah Martis terlebih dahulu yang bakal diamankan ketimbang dia memakai Sylvana? Melihat adanya seorang Jawhead yang pasti mengganggu. Pokoknya satu, ini bakal ada rusuh jungle sih Opung Wawa kalau menurut aku ya. Gimana menurut Opung Wawa? Iya, ini mau gak mau juga sih dengan adanya Eudora bersama dengan Jawhead. Sempat kita lihat kan tadi di match sebelumnya Eudora dengan Jawhead yang sangat-sangat mengganggu sekali, terutama untuk di early-nya. Dan EVOS Legends melihat juga perform dari Brand sekiranya di hari yang kemarin, atau mungkin lebih respect ke arah damage output milik dari Nathan, dan langsung dieliminasi juga. Sudah terban kali ini untuk Nathannya, dan kali ini untuk pilihan keempat bagi Bigetron Alpha setelah melihat hal-hal semacam ini. Tamus bisa jadi salah satu opsi untuk Bigetron Alpha. Masih ada Rudy juga. Enggak sih, kayaknya ini kayaknya tuh kan Lunoxnya bakal dipakai si Matt, berarti Repo pakai Xborg, berarti tinggal junglernya nih. Jungler yang bisa bertahan seorang diri ketika diinvasi oleh seorang Link, bisa punya immune, mungkin YSS sih Pung kalau menurut aku. Gimana menurut Thalia? Atau Roger kah? Ya Roger, boleh Roger. Roger atau Yisun Shin sih pilihan yang bagus, dimana ketika Link yang nge-dive in dengan adanya Likan Punch dan juga Wolf Transformation dari seorang Roger, seenggaknya bisa melarikan diri dari gempuran Temples of Death dari Link. Tapi balik lagi, itu adalah prediksi kita, karena kali ini EVOS Legend masih harus menentukan siapa roamer mereka, dan satu lagi untuk di sisi offline Martis dan bener juga gak, Ruby, bener kan? sesuai prediksi Ranger Emas dan juga Mawah. Iya, karena India tuh pengen pakai hero yang ngeganggu Tal. Tapi si RKT ini kayaknya bukan tipikal player-player yang menggunakan hero macam Tigreal gitu loh. Jadi dia pakainya bakal ke arah Martis untuk mengganggu dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ruby bahkan untuk seorang Clover. Wow, ini YSS dari seorang sih harusnya berat banget ya. Ngelihat dari draft seperti ini, cuma area Vivek. Wah, Saber. Berbanding terbang dengan prediksi kita Opung Saber. Apakah menurut Opung Saber adalah pilihan untuk Opung?
Untuk single target lock ke arah Link bisa jadi, karena Linknya pastinya akan sangat mengganggu ya. Mereka nggak bisa hanya mengandalkan Eudora seorang diri, mereka butuh backup plan, dan backup plannya itu adalah adanya Saber. Cuman memang agak berisiko kalau kita lihat dari posisi EVOS Legends, mereka punya Lance, mereka juga punya Ruby, mereka masih akan bisa nge-hold di arah dari depannya. Tinggal siapa sekarang yang lebih jauh lebih cepat untuk memberikan surprise attack ke arah dari lawannya juga. Jadi mari kita lihat aksi mereka lah di Lane of Dawn untuk di pembukaan kita di game pertama match yang ketiga pada malam hari ini. Iya, betul dan sekali. Kita bakal menuju ke Lane of Dawn. Are you ready guys? Talia, are you ready? already of course. Dan ini dia langsung kita aja jump in ke Ke Lane of Dawn langsung Talia. Iya, dan ini dia sudah terbang kita di Land of Dawn match terakhir, match penutup hari ini. Di game yang pertama antara EVOS dan juga Bigetron. Akankah Bigetron berhasil membalaskan dendam season lalu atau justru masih terlalu kuat dari EVOS untuk ditumbangkan di sini? Ranger Oke, Mas. betul sekali. Dan bahkan kali ini lihat RKT-nya mengganggu pergerakan dari seorang Brans. Retribution bakal diamanin dan bahkan first blood telah didapatkan. Bakal tidak ada yang mengganggu pergerakan. Orange Bomb untung saja berhasil didapatkan oleh seorang Brans, karena kalau tidak RKT kali ini bakal coba cabut. Bakal itu digunakan RKT kalau masih bisa berhasil. Ini sih nggak ngerti lagi. Dan tapi RKT di sana berhasil nge-trigger flicker at least di sini dari KYE. Walaupun didapetin 1 poin kill, tapi pertukarannya ini tidak adil dengan adanya Burst dan juga flicker yang keluar secara bersama. Opung, wow, silakan. Memang Brans meskipun berhasil buat dapetin orange, tapi kalian bisa melihat seberapa besar pressure dari EVOS Legends. Mereka langsung masuk ke arah dari jungle. Mereka akan berusaha untuk ngedelay Brans sebagai Saber jungler. Dan agak beresiko, jujur saja ini beresiko banget untuk Bigetron Alpha ketika mereka memilih untuk menggunakan Saber sebagai jungler. Karena otomatis udah gak punya flicker lagi untuk kabur semisal dia menggunakan triple sweep-nya, dan akan sangat mengandalkan Rainbow bersama dengan Ki untuk memberikan backupan. Alright, the top lane, one man situation. MATT dan juga Clover, tapi lihat ternyata di sana berhasil flicker ke arah belakang. Untungnya Wan belum punya yang overturn dan tidak bisa menumbangkan serang MATT di arah top lane. Talia, silakan. Iya, dan ini dia Clover mencoba untuk zoning, tetap bertahan di area top lane mat. Dia nggak mau mengambil resiko karena dia tahu lawannya adalah Ruby. Kalau salah-salah langkah terkena Amo Offended bisa kelar hidupnya. Tapi di sisi lain sudah ada Turtle yang mencoba untuk diamani oleh teman-teman dari Evo. Sudah ada KYY. Ki di situ mencoba untuk mengganggu, memberikan informasi ke teman-temannya. Tapi sudah ada Zuraura juga mau ditabraki dengan adanya ejector, tapi belum mencari untuk adanya target. Kali ini dari seorang Eudora harus tumbang, Ranger Mas. Alright, betul sekali. Rainbow harus ditumbangkan, tapi tidak apa-apa. Kali ini Bigetron Alpha masih mencoba untuk mengejar ketinggalan dari gold EVOS Legends. Sedangkan itu dari Bigetron Alpha sendiri, mereka punya brand salah satu player yang benar-benar bisa farming dengan cukup cepat. Objektif game bakal dilakukan, dan bahkan di bottom lane di zoning out begitu saja dari seorang Ripo. Ketika one by one dengan seorang anti-match di zoning out sampai turret yang kedua. Opung Wawa. Iya, Oke. tapi di sisi bottom Oke, lane sudah ada tapi- anti-match yang sebentar lagi bakal dikejar aja oleh dua pemain Bigetron Alpha. Oh no, apa yang terjadi di area top lane? Lunox-nya akankah ter-takedown di sini, Ranger Mas? Masih bisa bertahan, tapi ternyata di sana ada Brilliance dan lihat Versing masih coba dapat satu poin tambahan dan berhasil tak ada cover sama sekali. Talia, silakan. Alright, dan bakal sana RKT sebagai pergerakan dari pedang begitu saja. Masih Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Oke guys, dan itu dia tadi fight yang sangat intens sekali terjadi dan EVOS Legends
Legends. Nampaknya mereka sedikit leading dari arah goldnya. Cuman memang perlawanan dari Bigetron Alpha tidak boleh diremehkan sedikit pun karena mereka sudah mulai berhasil menyusul dari segi kill point-nya, dari key-nya hal ekstra untuk menjemput lawan-lawannya. Dia ada di mana sekarang Clover dengan Ruby kali ini akan bermain sedikit lebih defensif lagi, masuk ke bagian belakang karena tahu di semak bisa jadi ada satu buah ambush yang akan coba untuk dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan lihat kali ini untuk one-nya juga sebagai mid laner bersama dengan Rek bekerja sama, cuman 3 melawan 2 juga sekarang akankah bisa dipatahkan, tapi gagal untuk melakukan eject tadi dari seorang Ki. Dan lagi posisi akan ke reset juga, namun EVOS Legends space yang sangat-sangat cukup sekali untuk mereka agar bisa mendapatkan gold lebih banyak lagi. Anti-mates bahkan belum terganggu sama sekali di arah dari bottom lane. Alright, coba kita lihat di sini. Udah ada purple buff yang di flame shot hampir saja, tapi ternyata diamankan. Tapi lihat, jangan lupa buat kalian vote momen game terfavorit kalian di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Tentunya download dulu Snake Video. Dan kita bakal kembali lagi di mana Bigetron Alpha kali ini masih bermain dengan sabar dan bahkan RKT mencoba mengeluarkan seorang kura-kura dari kandangnya. Versi udah standby di sana. Wan mengeluarkan Yang Overton-nya, tapi kali ini nggak berhasil mendapatkan siapapun. Short skill yang sudah hilang dikeluarkan oleh seorang Wan tidak ditukar dengan apapun Opung Wawa. Betul, dan juga kali ini untuk Lord Turtle-nya pastinya akan menjadi milik untuk Versik sendiri tanpa ada gangguan sama sekali. Dan itu dia Turtle diamankan oleh EVOS Legends sampai di top lane. Matt mendapatkan space yang sangat cukup sekali untuk bisa mendapatkan goal, dan Ripo dalam bahaya coba untuk dikejar oleh anti-mates. Masih bisa mundur kembali ke belakang, masih punya Viraga Armor, tapi di mid lane apa yang terjadi? Clover harus tergengking dengan 3 pemain sekaligus dan tumbang, dan bahkan Bigetron Alpha mendapatkan top turret. Ini adalah momentum untuk Bigetron Alpha agar bisa membawa game jauh lebih ke belakang lagi. Tapi sebagai jungler juga mereka punya sedikit perhatian khusus karena Saber di early diharapkan akan bisa mendapatkan ataupun memberikan bantuan impact kepada Bigetron Alpha, dan kalian sudah terpick up sebanyak 2 kali. Oke, Opung Wawa, tapi kali ini lihat MATT berada di garis depan. EVOS kali ini kehilangan 1 poin lagi, dan bahkan di depan sana RKT memberikan vision. Clover lancar di tengah belakang, bahkan di sini dapat 1 poin RKT. Flame shot menuju ke arah KYY, tapi anti-match lihat coba mengincar ke arah belakang menuju ke arah depan. Nakasan telah dikeluarkan, fokus ke seorang Rainbow masih bisa selamat, dan bahkan kali ini anti-match coba dapat seorang KYY, tapi ternyata diselamatkan oleh seorang Rainbow, si bukan pelangi Opung Wawa. Oke, tarik ulur dari Bigetron Alpha yang sangat manis sekali tadi. Kalau kita lihat Rainbow menyelamatkan teman-teman dia dengan adanya Lightning Ball, dan dari item build-nya Pakito sudah naik ke atas untuk melakukan switch terhadap Ruby juga. Dengan item dia ada Bloodlust yang akan menuju ke arah War Axe. Sedangkan Ki, balik lagi yang kita bilang ini sedang berjuang untuk bisa membukakan space bagi teman-teman yang lain. Mungkin terutama untuk Brans, dan ini dia Oji berhasil selamatkan 1 buah flicker ke arah belakang anti-match. Salah satu offlaner terkuat di bumi. Kali ini udah siap untuk di-gank bersama dengan 3 orang dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan anti-match memberikan vision terhadap Versik. Versik juga harusnya tahu di depan sana dibuka begitu saja, tapi semua combo masuk terhadap seorang anti-match. Setidaknya anti-match menyelamatkan jiwa sang anak kecil di depan sana Opung Wawa, dan CCTV dari Living by Mandiri. Dan pusat diangkat, RKT menjadi pilihan. Oh, lihat deh, Simet udah keluar tapi ternyata nggak ada impact apapun di arah tengah. Opung Wawa, silakan. Wow, ini langsung datang eject, kena Lightning Ball, diangkat dengan triple sweep, udah pasti langsung tinggal nama Ji. Dan ini berbahaya banget untuk EVOS Legends yang tadinya mereka leading dengan lumayan dengan 2000 gold. Kali ini hanya selisih 150 gold saja, dan ini dia untuk players gold by Livin, by Mandiri. Clover berada di puncak. Sedangkan disusul juga untuk Max-nya, dan balik lagi di sini ada switch lanes yang lagi-lagi terjadi untuk EVOS Legends. Pakito, Max berada di bottom lane, sedangkan di top lane-nya diisi oleh Ruby. Yes, Sangat betul banget panas. Opung Wawa. Dan tapi versi udah punya Diamond Hunter Sword, tapi kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka sadar anti-match bakal coba di-gank. Lihat yang nge-gank anti-match nggak main-main. Langsung dari gawar triple swipe telah dikeluarkan. Mortal Coil berhasil menghindari 1 buat triple swipe. Bakal diberikan keadaannya, ingin overturn ke arah belakang. Langsung berubah menjadi order brilliant, tapi ternyata versi masih mau lebih. Lihat, sang bayi macan udah mengekek menuju ke arah belakang. Tapi ternyata Bigetron Alpha menarik mundur semua pasukannya, dan tidak ada invasi tambahan Talia di arah bottom lane.
Iya, tidak ada invasi tambahan, lebih berhati-hati lagi karena dari seorang Brans juga lebih memfokuskan untuk mengamankan junglernya dulu. Purple buff sudah dikantongi dan lihat, Rainbow sudah jadi satu. Genius One ini bakal sakit banget combo yang akan dikeluarkan oleh Eudora sebentar lagi. Tapi langsung dijawab dengan Rek yang membuat item Radiance Armor di sisi lain. Ripo, sudah ada Virarga Armor yang pecah. YY mencoba untuk zoning dan datang pula Rainbow bersama dengan Brans. Tidak mau dipaksakan dari EVOS Legend. Mereka tahu posisinya masih sama-sama. Father, dan lihat yang Sablé menuju ke arah belakang. Shutdown didapatkan. Jauhead sudah mengeluarkan flickernya, kerugian double kali ini. Roamernya hilang, ditambah lagi dengan flicker yang hilang. Lihat, stun menuju ke arah seorang RKT. Membuka vision di depan sana. Brans dikeluarkan, oh my god, Clover, one Clover. Brans kali ini masih coba dikati. Ada teammates di belakang sana. Nokok sudah dikeluarkan, nggak boleh pulang maunya digoyang. Bahkan hari ini anti-match benar-benar membuat permainan mengkagetkan untuk seorang Brans. Lihat, Brans langsung terkejut dan tersungkur bersama dengan sayapnya di lantai. Talia, silakan. Iya, di sisi lain lihat sudah langsung jadi unstoppable bersama dengan ejector, tapi ternyata anti-match masih punya satu jab untuk ngedash pergerakan ejector dari seorang Jauhead. Dan ini dia, Lord Camp by Livin Mandiri sudah hadir. Lord yang pertama yang nampaknya sudah dipantau pergerakannya oleh teman-teman dari EVOS. Akankah ini di kontes habis-habisan, mengingat dari segi network mereka masih benar-benar imbang. Dari kedua tim berusaha untuk dicuri dengan ada flame chat, tapi ternyata enggak, dibadanin aja oleh seorang Brans kali ini. Ranger Mas. Oke, tapi sepertinya lihat zoning yang dilakukan dan mosilnya adalah anti-match dengan 27.000 heal yang sudah dilakukan. Dilempar ke arah belakang RKT. Versing bakal coba nyicil. Masih ada 15.000, masih ada 14.000, tapi anti-match dimakan begitu saja. Semua sudah masuk ke anti-match. Udah nggak ada lagi ultimate dari seorang Rainbow, nggak ada combo, tapi lihat retribusi dari siapa yang diamankan dan berhasil diamankan oleh seorang Versing. Versing masih melawan satu buah retribution menuju ke arah seorang Rainbow. Rainbow di arah belakang, tapi ternyata Versing sadar diri. Lihat, anak kecil aja ini sadar diri kalau dia tidak boleh nafsu dan bahkan mundur ke arah belakang. Talia di arah mid lane bakal coba dipaksa dan RKT berhasil mendapatkan satu dari KY. Kalau ada Decimet ternyata nggak ada. Talia, silakan. Iya, dan ini dia Lord sudah hadir di area bottom lane, bergerak ke arah inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara itu, teman-teman dari EVOS apakah akan mengawal? Karena Lordnya dibiarin aja karena mereka nampaknya akan fokus untuk mendapatkan outer turret di area mid lane. Dan ini dia dari segi itemnya, Om Wawa. Yes, dari item untuk Pakito sendiri ada Dreadnought Armor. Dan kita masih menunggu untuk next itemnya akan mengarahkan Immortal juga. Sedangkan Link-nya sudah menyelesaikan burst damage. Itemnya ada Endless bersama Demon Hunter Sword dan pastinya dipadukan dengan War Axe yang lagi laris manis untuk sekarang. Cuman dengan adanya Lord yang sekarang, kalau bisa ditarik ulur oleh Bigetron Alpha, mereka masih akan bisa membawa game ini lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Alright, Healing of telah dikeluarkan dari bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Permain dari Bigetron Alpha kali ini terkena damage yang cukup besar, bahkan Lordnya sudah ditumbangkan. Dapat soft blade ke arah belakang, tapi ternyata ada anti-base dengan satu buah flicker gak berhasil melakukan apa-apa. Sedangkan Versing muter-muter keliling turret. RKT di depan sana, masih ada Mortal Coil, masih bisa ke arah belakang, masih bisa kabur. Sedangkan gangguan dari seorang Wanana mana di Pontini harus ditumbangin begitu saja. Sayang sekali ketika invasi EVOS kali ini inisiasi dilakukan di arah mid lane malah membuahkan hal yang tidak baik untuk mereka sendiri. Talia, silakan. Iya, dan ini dia, nampaknya bakal langsung dikomit aja di area mid lane. Hanya 2 lawan 4 dari segi EVOS. Sementara Link-nya, seorang Versix menunggu momentum kapan dia bisa masuk untuk menyerang backline yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. YY sudah menunggu di area bus. Nampaknya sebentar lagi, oh ternyata nggak ada yang tahu posisi dari Versix di sana. Mencoba untuk men-setup ulang dari kedua tim, mengingat sebentar lagi sudah ada Lord yang bisa diamani oleh EVOS jika Bigetron Alpha melepas dengan cuma-cuma kali ini. Ranger Mas. Alright, tapi di rumput, lihat kita bakal lihat real time win probability by Samsung Galaxy A series, di mana 63% sudah mendapatkan
poin yang tinggi kalau menurut gua. Cuma ingat, tadi Geek Fam pun juga sebaliknya. Dia punya 63% tapi bisa dibalikan dengan cukup mudah dan instan. Dan EVOS kalau ingin bisa mempertahankan kemenangan, mereka harus mempertahankan angka ini. Sedangkan kalau Bigetron Alpha ingin membalikan keadaan, mereka bisa mengincar ke arah backline. Dan di sini lihat yang overturn udah nggak berasa ke KYY. Dilempar begitu saja, masih ada flick ke arah belakang dan ternyata satu hal yang dilakukan KYY tidak berhasil. Untung saja KYY tidak memaksakan dengan adanya sebuah flicker yang digunakan. Talia silakan. Yap, dan ini dia sudah ada purple buff yang ditarik oleh Clover, nggak mau dikasih ke arah seorang Brans. Di reset aja, tapi Brans sudah kehilangan waktunya. Dia nggak ingin lagi untuk komit karena kali ini Link, seorang Versix sudah datang, ingin mencuri buff yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sebentar lagi akan ada setup karena sudah ada Double Force. Karena depannya juga ejector, anti-match diambang, ingin punah karena sudah langsung aja diberikan penetration damage tambah, tapi Saber justru yang harus kehilangan nyawanya. Dan di sisi lain anti-match ternyata tidak jadi ditumbangkan, masih sustain dengan adanya setengah regen HP-nya di sini Ranger Mas. Alright, langsung menuju ke arah mid lane. Bakal fokus ke tier kedua dari tim EVOS Legends. Bakal difokuskan saja menuju ke arah inhibitor turret, tapi ternyata Ribo nggak punya Viragarwa, harus dipecahkan begitu saja. Masih ada Immortality, tapi lihat anti-match mengcover dengan baik dan bahkan dipaksakan begitu saja, dipaksakan dan harus tumbang di depan turretnya sendiri. How come bisa begitu, Talia? Iya, dan ini dari EVOS mereka sudah tahu kehilangan seorang Ripo. Otomatis mereka berani banget. Ini akan ada 4 lawan 5 dan gak bakal ada kontes sedikit pun datang dari arah Bigetron Alpha. Karena Lord lagi-lagi berhasil diamani oleh EVOS. Akankah Bigetron masih bisa bertahan dari gempuran EVOS untuk Lord yang kali ini yang mana Lordnya sudah enhanced? Ripo langsung membuat War X dan ini dia replay by Samsung Galaxy X Series Omawa. Iya, di mana memang kerjasama dari Bigetron sendiri, tapi ini adalah momen yang pas banget. Satu tarikan dengan I'm Offended yang keluar tadi berhasil untuk mendapatkan 2 hero sekaligus, dan itu adalah closing bagi EVOS Legends. 3 hero tumbang bagi Bigetron Alpha. Jadi Clover tadi sangat on point banget dari segi I'm Offended-nya dengan Ruby-nya juga dia. Dan lihat Versix hanya akan menunggu terlebih dahulu agar buff-nya tidak terlalu cepat habis. Buying time sambil melihat di sisi depan ya, kira-kira musuhnya ini bakal keluar dari mana juga. Dan ya Bigetron mereka nggak mau terpancing juga, mereka nggak asal langsung keluar. Oke, tapi di arah top lane sana, Bran sudah ngebuka flank sword-nya. Tapi dari bottom lane, bahkan Rek mengawal pergerakan dari seorang Bapak Lord yang terhormat. Immortality telah diberikan terhadap seorang Versix. Ripo nggak punya Immortality. Sekarang udah mencoba menahan semua damage dari Lord di arah bottom lane. Lihat, lagi-lagi stiker RRQ telah dikeluarkan oleh seorang RKT. Masuk ke arah inhibitor turret. Belum ada yang diangkat. Orang yang setelah keluar, hingga overturn sudah tidak ada dari para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi kalau di depan sana, Bran akan jadi fokus dan bahkan kali ini dihilangkan begitu saja dengan satu kali tampulan jam dari seorang anti-match. Killing spree didapatkan. Mereka kehilangan satu orang. Hingga overturn dibalikan keadaannya. Mereka menuju ke arah belakang. Base langsung coba difokuskan, tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legends masih belum berhasil menuju ke arah base-nya. Sedangkan Clover harus kehilangan satu buah Immortality dan juga dipaksakan dengan ada Chaos Assault. Kayak masih mau lebih dilempar, tapi ternyata Portal Coil masih ada satu buah flicker. Versi ke arah belakang. Lihat Rainbow yang 7. Twitter terancam. Gak fokus lagi, tapi kali ini masih ada dapat satu poin tambahan. Shutdown akhirnya dapat dari seorang Rainbow yang sulit tergapai di arah belakang Talia. Menyisakan Versix sendirian, teman-temannya harus punah di tangan Bigetron Alpha, di mana EVOS mencoba untuk memaksakan kemenangan di game yang pertama, tapi sayang sekali high ground defense dari Bigetron Alpha masih begitu kuatnya, sehingga dari Bigetron Alpha bisa mendapatkan 4 pick off ke arah EVOS Legend. Dan ini kalau kita lihat dari segi itemnya Omawa, Iya, memang benar Sabernya berhasil untuk mendapatkan item damage, tapi dia juga sangat tipis sekali dan langsung menjadi inceran untuk Versix sendiri. Dan item dari Versix udah selesai semuanya dan ini tinggal menunggu waktu saja. Positioning bagi EVOS Legends buat Ruby dari Clover, Haskell ada di sana, Tough Boots juga untuk lebih respect karena magic damage milik pemain-pemain di Bigetron Alpha. Jadi EVOS Legends mereka sudah sangat siap sekali meskipun secara kill point mereka tertinggal. Tapi lihat dari segi goldnya, mereka leading sebanyak 4.000 gold. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk Bigetron Alpha ataupun EVOS Legends siapakah yang akan mencoba untuk membuka fight pertama kali, Oji.
Oke. Tapi kalau misalnya itu ya, Pung ya. Lihat dulu, Pung lihat langsung aja overturn langsung ditumbang begitu saja. Nggak sempat ada pilihan sama karena mau menjadi pilihan kedua karena Winter terhadap Jam. Bahkan dia mendapatkan untuk kedua kalinya. Jam dikeluarkan, Ejector ke arah belakang. Versing is coming, menuju ke arah seorang Brass. Brass di zoning dan bahkan Brass nggak bisa masuk ke arah depan. Wah. Kali ini bakal menjadi momentum one straight push. Tinggal bisa mengamankan satu persatu atau tidak. Nanti Brass akan menjadi baiting. Dan lihat, Ripo masih punya immortality. Dan bahkan Evos oleh ke arah belakang, Brass menjadi pilihan. Dan Versing gak berhasil dapetin apapun. Ditarik oleh Clover, hilang begitu saja. Dua immortality hilang, Ripo berdengarnya hilang. Dan bahkan di sini Ripo harus tumbang bersama dengan Solar Presa juga KYY. Evos didapatkan dan Evos Legends mengambil game yang pertama. EVOS Legend berhasil mengamankan